أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقة فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqril qur'ani ma muhibbi. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah bil alamin. Kita bersua kembali di mata Celasan Fajar edisi Tahsin ya. Pada permulaan bulan Rabiul Akhir ini ya. Jumatil Akhir, sorry. Jumatil Akhir. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat salam terus tertuju, tercurah, terlimpah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya dan juga para mukri Al-Quran atau pengajar gitu ya, pengajar Al-Quran dan para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajarnya. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kilat yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita di surah Al-Insyiqaq atau Idzas Sama'u Insyaqqat gitu ya. Kita akan mulai dari ayat balil ladzina kafaru yukadzibun ya. Mungkin sampai terakhir ya, sampai akhir nanti apa namanya sampai akhir surah. Baik. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Oke. Kata ayat balil ladzina kafaru yukadzibun ini sebetulnya ada pertemuan antara dua sukun sebetulnya antara akhir kata bal kemudian awal kata alladzina gitu ya. Alladzina itu sebetulnya alifnya itu atau hamzah di situ itu kategorinya hamzah wasol ya. Alladzina di situ. Nah, yang istilahnya apa ya? Hamzah yang dibaca ketika dibaca dimulai dari kata tersebut itu dibacanya alladzina, tapi ketika melebur pada kata atau melebur dengan apa bergabung dengan kata sebelumnya, maka sebetulnya dia menjadi hamzahnya itu tidak dibaca. Jadi alladzina sebetulnya gitu ya. Bal sama alladzina gitu ya. Gitu. Hamzah wasol di situ. Kemudian ini apa namanya?
Eh, sehingga nanti ini dua sukun bertemu, yaitu sukun dari alladzina apa atau bal gitu ya. Akhir kata bal bertemu dengan sukun di awal kata alladzina gitu ya. Gitu. Dengan a di awal itu atau hamzah di awal itu tidak dibaca karena sebab apa sebabnya melebur ya dengan kata bal. Pertemuan dua sukun ini menyebabkan kata bal di sini itu jadi ngalah sukunnya. Jadi apa kasroh gitu ya. Gitu. Eh nah, kira-kira kaidah umum di bahasa Arab seperti itu ya, tidak hanya berlaku di Al-Qur'an. Hmm. Tidak hanya apa namanya? Tidak hanya berlaku di Al-Qur'an saja ada, melainkan juga nanti juga berlaku di bahasa Arab secara umum. Hmm, gitu. Biasanya dalam kasus dua sukun bertemu itu sukun pertama itu ngalah biasanya, jadi kasroh biasanya. Meskipun itu tidak apa ya, istilahnya nanti ada eh, kasus yang lain yang justru sukun pertamanya bukan jadi kasroh gitu ya, jadi yang lain lagi gitu ya. Tapi setidaknya secara umum ketika ada pertemuan dua sukun ya, maka sukun pertamanya biasanya ngalah gitu ya. Dan biasanya harokatnya kasroh. Kasusnya seperti bal bertemu dengan alladzina. Makanya nanti jadi balil ladzina kafaru seperti itu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya balil ladzina kafaru. Oke, alladzina mungkin eh saya pribadi coba mengingatkan ya bahwa alladzina ya huruf zal itu ringan sebetulnya, lebih ringan dari huruf dal misalkan gitu ya. Karena kalau huruf dal itu ketika misalkan tasdid itu suara huruf dal itu tertahan sebetulnya. Ada, da seperti itu. Wadda seperti itu. Berbeda dengan kalau huruf zal gitu ya. Wala tubadzir, badzir gitu ya. Gitu. Jadi masih masih nyuara sebetulnya huruf zal di situ ketika kondisinya tasdid. Nah, jadi ringan sebetulnya huruf zal itu. Za, bad, gitu ya. Za, za, seperti itu. Nah, eh, kalau kita bandingkan antara huruf dal dan huruf zal, itu sebetulnya apa ya? Masih kategorinya huruf lisan atau huruf lidah. Lidah ujung juga gitu ya. Dua-duanya juga huruf dal sama huruf zal itu ya. Nah, hanya saja perbedaannya itu ada pada sifat hurufnya. Mungkin makhraj tidak terlalu jauh antara huruf dal dan huruf zal, tetapi ada perbedaan yang menjadi penentu sebetulnya, yang membedakan antara dal dan huruf zal. Kalau huruf dal itu sifatnya syiddah, kuat, tertahan ketika pengucapan konsonannya saja ya. Da, da, tertahan betul gitu ya. Berbeda dengan huruf zal. Kalau huruf zal itu justru lawannya dari syiddah, yaitu sifat rokhawah, sifat lunak. Artinya lunak dalam artian ketika diucapkan konsonannya saja, itu huruf zal itu sebetulnya masih apa ya? Masih terucap za, za seperti itu, gitu ya. Bandingkan antara da, da itu kan kuat banget ya tertahan di sini. Da. Beda-beda dengan za, za agak. Jadi jadi betul seperti antara huruf dal dan huruf zal itu sama-sama ujung lidah itu menempel pada gigi seri atas, tetapi huruf dal itu kuat, tertahan. Kalau huruf zal itu lebih lebih kendor, ya. Nggak bisa dibilang seperti itu. Nantinya
suara itu masih terucap ya, huruf za, za, seperti itu. Itu yang membedakan antara huruf dal dan huruf zal gitu ya. Allazina, balil lazina, seperti ya. Balil lazina, seperti itu. Baik, eh kita lanjutkan pada kata berikutnya balil lazina, kemudian kafaru. Kafaru di sini huruf ro-nya tebal ya karena eh, ro-nya sendiri itu harokatnya domah ya. Sehingga sifatnya pun tebal, ikut-ikutan tebal karena domahnya dari huruf ro itu sendiri ya. Kafaru. Oke. Kemudian apa lagi ya? Yukadzibun, yukadzibun. Ah, ketemu nih dengan kasus huruf dalnya sendiri itu tasdid. Nah, huruf dalnya sendiri, huruf zal itu sendiri bertasdid di kata yukadzibun, yukadzibun seperti itu. Nah, oke. Jadi pada ayat yang dari tadi kita bahas, huruf dal itu ringan, itu ternyata buktinya ada di ayat itu sendiri. Balil ladzina kafaru yukadzibun gitu ya. Yukadzibun. Seperti itu ya. Yukadzibun. Oke. Kemudian setelah balil ladzina kafaru yukadzibun, itu mungkin itu ya. Sebelum kita lanjutkan, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi bersama kami. Mungkin sekadar tes bacaan masih di surah Al-Insyiqaq seperti itu, ataupun mungkin ada pertanyaan terkait dengan tajwid secara khusus ataupun Al-Quran secara umum, silakan menghubungi kami ke atau menghubungi nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp ruang siaran kami di 0812 203 1972. Sekali lagi 0812 203 1972 untuk nomor WhatsApp ruang siaran kami. Nah, atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung bersama kami secara interaktif melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Sekali lagi, silakan bergabung bersama kami di ruang Zoom yang sedang berlangsung, yaitu melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Oke. eh, kita sapa dulu sahabat Elianawati, kemudian Ustadz Syamsul Basrudin sudah bergabung ya di ruang Zoom Meetings. Terima kasih eh, kepada sahabat-sahabat yang sedang bergabung di ruang Zoom Meetings bisa mengetikkan pertanyaannya di ruang obrolan atau chat. Baik, kita lanjutkan lagi ayat berikutnya ya. Setelah balil ladzina kafaru yukadzibun, kemudian lanjut ke ayat wallahu a'lamu bima yu'un ya. Nah, baik. Wallahu a'lamu bima yu'un. Oke. Untuk kata wallahu di sini yang jadi perhatian yang coba kita gugah bersama-sama adalah pada pertemuan antara kata wa kemudian bertemu dengan Allahu. Nah, oke, memang lafal jalalah Allah ini itu memang dibaca tebal, gitu ya. Karena sebab sebelumnya memang ada fathah dari huruf wawu. Nah, maka nanti karena fathah huruf sebelumnya, maka lafal jalalahnya nanti jadi tebal. Tetapi ingat bahwa fathahnya di situ adalah huruf wawu. Wah, gitu ya. Jadi bacanya tipis sebetulnya, gitu ya. Maka pada kasus pertemuan dua kata antara wah dan Allahu di sini, eh, itu yang terjadi adalah
pertemuan antara sifat apa ya istilahnya. Jadi berturut-turutnya huruf atau pengucapan tipis berlanjut langsung ke pengucapan yang tebal gitu. Biasanya suka eh, terpengaruh apakah yang tipisnya atau yang tebalnya justru gitu. Kalau misalkan yang tipisnya dominan nanti jadi wallahu nanti seperti itu, seperti huruf lam biasa. Ya, tapi kalau sebaliknya kalau yang dominan adalah tebal itu mungkin ini yang juga biasa terjadi ya di sahabat-sahabat itu adalah huruf wa itu jadi huruf wo padahal itu masih wa sebetulnya mungkin kepengaruhnya jadi wallahu wallahu gitu ya gitu ya. Ingat juga ini ya yang mungkin jadi apa istilahnya ya yang ini ya menjadi pengingat lah bagi kita semua. Memang Allah lafaz jalalah Allah itu memang tebal, tapi ingat bahwa fathahnya huruf wawu itu masih tipis sebenarnya. Jadi kita bacanya masih wah, gitu ya. Whatever the condition gitu ya. Jadi bagaimanapun kondisinya huruf ketika fathahnya ada di huruf yang tipis, ya mestinya tipis gitu ya, secara konsisten gitu ya. Mestinya dimanapun ketika kita menjumpai huruf wawu fathah, itu selalu bacanya wah, wah. Bahkan ketika kena lafaz jalalah yang tebal, itu berusaha untuk tidak membacanya tapi wah, tetap wah, gitu ya. Wallahu, seperti itu, gitu ya. Wallahu a'lamu, gitu ya. Wallahu, gitu ya. Nah, ini memang sejalan dengan apa yang dinyatakan di dari sekian ratus baris nazom atau syair Imam Ibnu Al-Jazari di baik itu di Muqaddimah Al-Jazariyahnya maupun di Thaibatun Nashr gitu ya. Nangkirat 10 itu yang jadi peringatan salah satu yang dibahas yang memang menjadi satu satu bahasan tersendiri adalah kehati-hatian dari pembaca Al-Qur'an terkait dengan tipis tebal gitu ya, yang secara berurutan itu seperti itu. Nah, termasuk yang mungkin akan apa ya, yang masih mungkin yang sudah berlalu sering diingatkan dan juga mungkin akan terus diingatkan gitu ya, terkait dengan mungkin kalau di Al-Fatihah ya, waladhdallin gitu ya. Walad gitu ya. Itu memang kasusnya pertemuan antara lam fathah, mungkin alifnya yang di setelah lam fathah itu nggak terlalu berpengaruh karena memang bertemu dengan alif lam kemudian bod gitu kan ya. Nah, memang huruf dot itu bagaimanapun seperti halnya sod, kemudian saya sebutkan lagi sod, bod, to, zo, empat huruf itu memang itu huruf-huruf yang tebal semua, walaupun kasroh seperti itu. Memang dasarnya memang huruf yang paling tebal di antara huruf huruf hijaiyah yang lain. Nah, tetapi ingat sebelum alif lam dot itu yang memang tebal nanti akan dibaca tebal di dotnya itu. Nah, ingat bahwa sebelumnya adalah lam fathah. Lam fathah itu dasarnya adalah tentunya selain lafaz jalalah ya. Lam fathah itu memang tipis la gitu ya. Kalau lam yang tebal loh itu memang berlaku khusus untuk lafaz jalalah gitu ya. Gitu. Meskipun sebetulnya kalau menelusuri lebih lanjut lagi, lebih apa namanya, lebih mendalam lagi, nanti ada salah satu jalur periwayatan Al-Qur'an itu yang dominan sifat tebalnya. Misalkan kalau orang Maroko biasanya bacanya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu sabri wassalah. Tapi memang ada sebabnya. Memang ada tajwidnya sebenarnya di yang berlaku di masyarakat Maroko. Tetapi kalau di kita
tetap aja baca as-shalah gitu ya. Lam fathah yang bukan lafaz jalalah itu dasarnya memang tipis. Udah tipis sebetulnya. La gitu ya. Wala. Jadi lam alif ya gitu. Wawu fathah lam alif lam fathah alif gitu seperti itu ya akan dimanapun akan dibaca wala gitu kan ya. Nah, ketika bertemu dengan dot misalkan walau jadi eh, memang butuh peralihan ya antara tipis ke tebalnya gitu ya. Walau lau la. Jadi ingat ya, la masih tipis, la lau langsung tebal gitu ya. Gitu. Gitu. Salah satu yang mungkin bisa jadi alternatif untuk latihan adalah mengulur dari apa supaya dapat peralihan antara tipis ke tebalnya gitu ya. Jadi diulur dulu. Lau, 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 lau seperti itu. Nah, walau dolin seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, peralihan seperti itu apa namanya antara dari tipis ke tebal itu eh, memang ada di beberapa tempat di Al-Quran ya, gitu ya. Termasuk yang di Al-Fatihah itu, kemudian termasuk juga yang apa namanya eh, pada kasus wallahu wallahu. Ingat ya, wa fathah. Wa fathah itu masih tipis wa, wa, wal, wallahu, wallahu. Seperti itu. Bahkan termasuk kasus ketika misalkan awal ayatnya lafaz jalalah langsung, itu biasanya kan eh, apa namanya kecenderungannya adalah langsung Allahu itu masih A sebetulnya A Allahu seperti itu Allahu gitu Allahu yastahzi'u atau Allahu nurus samawati wal ard gitu ya. Itu juga gitu ya. Jadi perhatian adalah eh, pastikan tipis dan tebal itu diucapkan sesuai dengan tempatnya. Kalau tipis ya tipis, kalau tebal ya tebal. Tetapi ketika kondisinya memang butuh cepat, maka itu eh, butuh dilatih memang. Gitu ya. Wallahu. Gitu ya. Ingat wa. Dimanapun wawu fathah itu tetap wa. Bukan wo, tapi wa. Wallahu. Seperti itu. Itu ya yang coba jadi apa ya pengingat bagi kita ya untuk kita apa namanya kita terapkan kita latih. Kemudian setelah kata wallahu eh, kita mungkin di kata ini ya coba bahas di kata a'lamu di sini kata a'lamu itu ada huruf hamzah fathah kemudian diikuti oleh ain sukun gitu ya. Nah, hamzah dan ain ini itu memang sama-sama huruf tenggorokan, tetapi berbeda. Kalau huruf ain itu cenderung di tengah, cenderung lunak. Kalau hamzah itu cenderung di tenggorokan dalam. Dan sifatnya syiddah. Eh, eh, huruf hamzah seperti itu. A, gitu ya. Jadi sebelum terucap vokal itu tertahan, suara itu tertahan. Berbeda dengan huruf ain. Huruf ain itu mungkin di surah Al-Buruj ya nanti ketemu huruf ain tasdid apa namanya fa'alun fa'alul lima yurid seperti itu fa'alun jadi huruf ain tuh cenderung untuk lunak sebetulnya berbeda dengan hamzah yang menghentak biasanya menghentak dalam artian ketika vokalnya belum terucap tahan sebenarnya. Suara itu nggak bisa keluar gitu gitu ya baru terucap ketika ada vokal. Meskipun vokalnya itu masih huruf gitu kan ya. Gitu. Oke. Dua huruf yang
sepertinya sama, sama-sama huruf tenggorokan, tetapi berbeda berbeda sifat seperti ini, itu perlu dibaca dengan cermat, gitu ya. Perlu dicermati ya. Perlu dibaca masing-masing ya. A'lamu, gitu ya. A. Jadi hamzah fathahnya dibaca dulu, kemudian baru diikuti oleh ain sukun, gitu ya. Gitu. Tidak saling mempengaruhi, gitu ya. Berurutan. A'lamu. Seperti itu. Baik, selanjutnya setelah wallahu a'lamu bima yu'un, gitu ya. Oke, ya kita lanjutkan langsung ke ayat fabashshirhum bi'adzabin alim, gitu ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Di sini mungkin yang jadi kebahasan adalah huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, gitu kan ya. Nah, hukumnya adalah ikhfa syafawi sebetulnya. Artinya ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu sebetulnya mim itu tidak menutup betul-betul ya, tidak mingkem gitu ya. Jadi agak agak tersela sedikit atau agak agak tercela sedikit ini dua bibir itu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu mungkin eh, yang dijumpai di mungkin di beberapa ini ya, kalau di orang Arab misalkan mencontohkan biasanya kalau di video itu biasanya suka gitu. Mim sukun ketemu ba itu mim sukunnya tidak betul-betul menutup sempurna gitu ya. Tapi justru agak 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 apa namanya? Agak ada celah gitu ya dan di antara dua bibir. Meskipun sebetulnya cara seperti ini itu masih yang apa ya? Namanya juga latihan, kita juga apa namanya kadang mingkem gitu. Kalau saya dulu kalau guru guru ngaji saya biasanya cenderungnya mingkem, meskipun yang dijumpai di beberapa tutorial di ya video lah ataupun ketika para masyayikh di Arab itu baca dalam kasus ikhfa syafawi itu biasanya mimnya cenderung ya apa ya cenderung tidak terlalu menutup, tapi itu tidak masalah sebetulnya. Yang penting adalah eh mim sukun bertemu ba ini punya apa ya istilahnya kasus yang unik sebetulnya. Karena mim sukun itu sendiri huruf bibir, huruf ba-nya juga huruf bibir. Dua-duanya huruf bibir. Jadi klop dah gitu ya. Secara makhrajnya pun sama persis atau kalau tidak setuju dengan kata persis mungkin lebih ke makhrajnya berdekatan antara mim dan ba ini. Gitu ya. Baik. Eh Oke, fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang penting juga adalah eh ini apa namanya? Tempo yang ditempuh ketika mengucapkan huruf antara huruf mim dan ba ini mestinya lama, seperti lamanya gunnah, gitu ya. Itu. Baik, ya. Fabashshirhum. Jadi agak lama memang huruf mim sukun bertemu ba ini. Nah, oke. Selanjutnya bi'adzabin alim. Alim di sini hamzah ya, bukan ain gitu ya. Kalau hamzah berarti sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang agung gitu ya, sesuatu yang perih gitu cenderungnya. Kalau alim huruf ain itu terkait dengan pengetahuan atau maha mengetahui. Jadi eh, ini perlu di ini ya, eh, perlu kita aware dengan contoh-contoh ketika andaikan ketika alif ini atau hamzahnya dibaca ain akan jadi artinya melenceng jauh gitu. Jadi penting di sini untuk perhatikan huruf per hurufnya ya. Bi'adzabin huruf ain, kemudian alim. Alim di sini huruf hamzanya hamzah gitu loh gitu. Nah, baik. Oke. Kemudian lanjut ke
illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ayat terakhir dari surah An-Syiqaq ini itu mirip dengan atin, gitu ya. Tetapi kalau atin itu pakai falahum, tapi kalau di surah ini, surah apa namanya? Al-Insyiqaq ini itu tidak pakai fa, langsung lahum gitu ya. Gitu. Karena apa? Ini kalau yang di surah Atin itu kan summaradadnahu asfala safilin. Juga sama awalnya illalladzina amanu juga. Tetapi kalau di surah Atin itu summaradadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum pakai huruf fa. Ini yang mungkin jadi biasanya jadi perhatian bagi yang memang persiapan untuk ujian juz 30 biasanya. Nah, kadang kalau nggak fokus ketuker gitu kan ya dengan surah Atin seperti itu. Oke, di surah Syiqaq ini lahum ya. Wa amilus solihati lahum, langsung lahum ya. Itu di surah Syiqaq. Berbeda dengan Atin. Gitu. Baik, kita sudahi dulu untuk bahasan kita di tajwidnya ya. Sudah tuntas di surah Al-Insyiqaq. Insyaallah di pekan depan kita akan lanjutkan di surah Al-Buruj. Gitu ya. Baik, kita akan bahas arti dari ayat-ayat yang dibahas tadi tajwidnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, di sini bal di sini itu adalah kata hubung gitu kan ya. Nah, kata hubung di sini itu tentunya berkait apa ditinjau keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu ayat sajadah ya. Kemudian dilanjutkan balil ladzina kafaru yukadzibun, disambung seperti itu ya. Nah, hubungan atau arti bal di sini itu tidak selalu berarti tetapi ya, tetapi justru di sini bermakna bahkan. Karena hubungannya adalah kalau di sebelum bal itu terkait dengan bahasan orang-orang yang ketika dibaca ayat itu mereka nggak mau tunduk, nggak mau bersujud gitu kan ya. Nah, untuk di setelah bal itu adalah tentang bagaimana kaum kafir itu mengkufuri gitu, mendustakan gitu. Berarti kan hubungannya erat gitu. Hubungannya justru positif gitu ya, positif dalam hal kekufurannya. Salah satu bentuk kekufuran adalah yang yaitu tadi di sebelum bal itu, ketika orang-orang yang dibacakan ayat itu mereka nggak mau tunduk, nggak mau apa istilahnya nggak mau meyakini bahwa itu benar gitu ya, gitu. Mengingkari malah gitu kan ya, gitu. Nah, oke, hubungannya di situ adalah bahkan sebetulnya bal di situ. Oke, kemudian wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan gitu ya. Au ayu'i gitu ya. Atau yang mereka apa istilahnya? Au itu yang mereka sembunyikan gitu ya di dalam kalbu mereka gitu kan ya. Gitu. Kemudian fabashirhum bi'adzabin alim, fabashirhum bahasanya adalah fabashirhum, berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Gitu. Bahasanya seperti itu. Apa namanya? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Apa namanya? Fabashirhum, sorry. Fabashirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada mereka berupa azab yang perih. Gitu ya. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dua syarat itu. Bagi mereka yang memenuhi dua sifat tersebut, maka bagi mereka lahum ajrun eh, pahala tidak dihitung dan Baik, tidak dikurang. Seperti itu kalau di tafsir. baik. Baik.